Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan awal mula bagaimana terbentuknya khat kufi yang bisa dikatakan sebagai khat tertua yang menjadi khat penulisan Al-Quran pertama kali. Semua berawal pada zaman Rasulullah SAW, yang mana kita tahu bahwa salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW ialah menerima wahyu berupa Al-Quran secara mutawatir. Di masa awal kedatangan Islam, tidak banyak dari para sahabat yang mempunyai kemampuan menulis. Jadi Rasulullah SAW memilih para sahabat yang diberikan tugas istimewa, yaitu menuliskan wahyu atau yang disebut juga dengan kutabul wahyi. Bashar bin Malik merupakan salah satu orang yang pertama kali menciptakan yang namanya khat Arabik atau tulisan Arab. Sebelumnya tulisan itu sudah ada, hanya saja tidak selengkap seperti sekarang. Yang sekarang kan sudah ada baris, sudah ada titik yang menjadi pembeda untuk membaca. Jadi dari berbagai literatur ditemukan mengarah kepada Bashar bin Malik, bahwa Bashar bin Maliklah pencetus pertama kali tulisan Arab. Namun pada saat itu bentuknya masih belum sempurna. Nah, khat yang diciptakan oleh Bashar bin Malik itu awalnya disebut dengan khat nabati. Khat nabati ini kembali dikodifikasi oleh 3 orang sahabat yang disebut dengan al-ayat al-ula. Nah, ketiga sahabat tersebut adalah Mamirah bin Marrah, Aslam bin Sadroh, Amir bin Hadroh. Nah, penulisan ini terjadi sebelum Islam datang. Ketiga pencetus yang memodifikasi khat nabati tadi, ketiganya berasal dari wilayah yang namanya Anbar. Akhirnya khat nabati tadi dikenallah sebagai khat Anbar karena dia sudah diperbarui oleh ketiga orang tadi. Sebelum Islam datang, tidak banyak sahabat yang bisa menuliskan. Nah, salah satu sahabat yang pandai menulis atau bisa memiliki ilmu tulis menulis itu adalah Utsman bin Affan, Marwan bin Hakam, Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit. Nah, orang-orang inilah yang disebut juga dengan kutabul wahyi, yaitu orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu. Hanya saja pada saat itu wahyu ditulis masih dalam bentuk teracak dalam artian belum disatukan. Jadi ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di daging, cuman dikasih angka, tapi tidak dalam bentuk satu buku. Dan tidak hanya sahabat laki-laki, untuk kaum perempuan Rasulullah juga memberikan semangat untuk agar para kaum wanita juga bisa belajar tulis menulis. Kaum wanita yang belajar tulis menulis salah satunya adalah Ashifa binti Abdullah, Ummu Kulsum, dan Aisyah binti Sa'ad. Dan diketahui bahwa Hafsah lah wanita pertama kali yang bisa tulis menulis. Hafsah diberikan mandat oleh Nabi untuk belajar tulis menulis agar mampu mengajarkan kaum wanita yang lainnya bisa membaca dan menulis. Pada masa Islam datang, Rasulullah SAW membangun sebuah tempat yang disebut juga halaqah atau tempat tulis menulis, diperuntukkan khusus untuk para sahabat. Penulisan wahyu ini sendiri diawasi langsung oleh Rasulullah SAW, yang mana ketika Rasul mendiktekan wahyu, maka sahabat menulisnya, dan sahabat yang menulis tadi kembali membacakan wahyunya. Apabila ada terjadi kesalahan, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan langsung mengevaluasi atau membenarkan kalimatnya. Tradisi tulis menulis ini berlangsung hingga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi wahyu-wahyu yang ditulis itu dikumpulkan dan disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu juga berdasarkan atas usulan Umar bin Khattab, yang mana penulisan wahyu kembali dilanjutkan meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wahyu-wahyu tetap dituliskan, lalu dikumpulkan dan disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga beliau wafat. Tapi pada saat itu bentuk dari khatnya masih tidak utuh ya, jadi masih dikumpulkan, cuman tidak berurutan seperti yang sekarang, dan beberapa lembar khat tersebut ditulis melalui 3 khat yang berbeda. Jadi ada khat Anbar, ada khat Makki, dan ada khat Madani. Nama-nama khat ini diberi nama khat Makki dan Madani itu berdasarkan tempat turunnya wahyu. Jadi kan ada yang diturunkan di kota Mekah disebut Makki, dan yang diturunkan di kota Madinah disebut Madani. Dari khat Anbar inilah khat Kufi berasal. Khat Kufi mulai ada ketika salah seorang sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, pada saat itu masih dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab, berhasil menaklukkan kota Basrah dan Kufah. Khat sebenarnya yang dibawa ke sana khat yang sama, yaitu khat Anbar. Namun karena Islam sudah menyebar luas, maka ada berbagai modifikasi dari para sahabat untuk mempermudah bacaan dan memperindah tulisan Al-Quran. Hasilnya di kota Kufah, khat Anbar tadi berkembang sangat pesat hingga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa khat Kufi itu bentuknya kaku dan memiliki lengkungan-lengkungan yang simetris. Nah, dan ini adalah beberapa contoh dari khat Kufi yang saat ini ada 5 buah jenis dari khat Kufi. Nah, khat Kufi ini bertahan hingga pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada masa Umar Al-Quran menjadi utuh sempurna, dan tulisan yang digunakan untuk penulisan Al-Quran yang utuh adalah menggunakan khat Kufi. Jadi khat Kufi ini disebut Kufi karena dia berhasil berkembang atau perkembangan pesatnya berasal dari kota Kufah yang pada awalnya tadi ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Hingga saat ini penulisan Al-Quran menggunakan khat Kufi masih ada loh, dan itu berada di Museum Seni Islam di Kairo. Buat kawan-kawan yang mungkin ada rezeki buat kesana, semoga bisa melihat secara langsung penulisan Al-Quran menggunakan khat Kufi. Nah, itu tadi sejarah awal muasal mengapa adanya khat Kufi dan asal muasal adanya khat Arabik atau yang disebut juga dengan tulisan Arab, hingga menjadi sempurna seperti sekarang dan dimodifikasi menjadi berbagai jenis tulisan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Segala salah dan hilaf datangnya dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.